Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam sabdamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, kita tahu bahwa tidak semua peristiwa yang kita alami tidak dapat langsung kita mengerti. Ada saat-saat ketika kita dihadapkan pada pengalaman atau peristiwa yang menimbulkan pertanyaan, kebingungan, bahkan kecemasan. Sebagai manusia, kita sering ingin segera menemukan jawaban atas segala sesuatu yang terjadi. Namun, sabda Tuhan hari ini mengajarkan bahwa iman tidak selalu berarti memahami seluruh rencana Allah, melainkan tetap percaya kepadanya di tengah ketidakmengertian. Perayaan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria yang kita rayakan hari ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Injil yang kita dengarkan ini. Setelah 3 hari mencari Yesus yang hilang, Maria dan Yusuf akhirnya menemukannya di dalam bait Allah. Sebagai seorang ibu, Maria tentu merasakan kegelisahan yang mendalam selama pencarian tersebut. Namun, ketika Yesus menjelaskan bahwa ia harus berada di rumah Bapanya, Maria dan Yusuf belum dapat memahami sepenuhnya makna perkataan itu. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perjalanan iman Maria bukanlah perjalanan tanpa pertanyaan atau pergumulan, melainkan perjalanan yang dipenuhi kepercayaan kepada Allah. Hubungan Injil hari ini dengan perayaan hati tak bernoda Santa Perawan Maria tampak jelas dalam kalimat terakhir, "Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya." Hati Maria disebut tak bernoda karena seluruh hidupnya terbuka bagi kehendak Allah. Ketika menghadapi peristiwa yang membingungkan, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan, atau ketidakpercayaan.
Sebaliknya ia menerima, menyimpan, dan merenungkan setiap peristiwa dalam terang iman. Hati Maria menjadi tempat di mana sabda Allah diterima dengan penuh kasih dan dipelihara dengan kesetiaan. Karena itulah gereja memandang Maria sebagai teladan hati yang murni, serta selalu mengarahkan diri kepada Allah dalam segala keadaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mengalami berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan. Ada masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun rencana hidup yang tidak sejalan. Melalui teladan hati Maria yang tak bernoda, kita diajak untuk tidak terburu-buru menyalahkan keadaan atau kehilangan harapan. Sebaliknya, kita belajar menyimpan setiap pengalaman dalam hati, membawanya dalam doa, dan percaya bahwa Tuhan tetap berkarya meskipun kita belum memahami semuanya. Maka, hati kita semakin dibentuk menjadi hati yang penuh iman, ketekunan, dan keterbukaan terhadap kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon semoga kami membuka mata dan hati, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.